Lumayan. Tertawa-tertawa, lihat dia tertawa. Angkat saja. Gak ada yang perlu diangkat. Hyuki ya. Liu Huo. Apa kamu masih nggak bisa move on dari Hyuki? Kamu bilang apa? Masa sih nggak bisa move on? Kalau karena aku, kamu nggak perlu khawatir. Kalau kamu mau cari dia silakan aja. Aku nggak masalah, aku bentar lagi ngurus anak terus tidur. Kamu ngomong apa sih? Aku nikah sama kamu, aku suami kamu. Apa maksudnya kamu silakan cari dia, kamu nggak masalah? Betul, kamu nikah sama aku. Tapi kamu karena aku baru nikah sama aku. Dan kamu juga tutupi rahasia besar itu. Aku bisa bilang apa? Aku bisa ngehentiin kamu. Liu Huo. Aku tahu hubungan kamu sama Hyuki dulu. Aku bisa ngapain lagi yang bisa aku lakuin? Biar kamu lakuin apa yang kamu mau. Aku salah ya? Tentu aja kamu salah. Apa maksudnya aku nikah sama kamu karena kamu? Aku nikah sama kamu karena aku cinta kamu. Dan apa yang aku mau lakuin? Aku seharian ini mikir. Yaya gimana, anak gimana? Pulang aku mikir aku harus secepatnya pulang nemenin Yaya sama anak. Terus gimana? Cuma karena satu telepon. Sudah, jangan ribut ya, nanti ganggu anak gimana? Terus kamu bilang aku bisa ngapain lagi? Masa aku harus pakai pernikahan kita buat ngekang kamu? Kamu ini maunya apa sih? Anak baru aja lahir. Kamu nggak kuat digituin, tahu nggak? Ibu jangan bilang gitu, aku udah janji sama mama aku. Setelah lahiran aku pulang buat ngerawat diri. Liu Huo, kenapa kamu diam aja? Sudah ibu, aku pulang dulu, mama aku masih nunggu di rumah. Liu. Kenapa kamu nggak nahan dia? Aku kasih tahu, aku nggak peduli kalian berantem. Apapun yang kalian lakuin, pokoknya anak ditaruh di rumah orang. Aku benar-benar tidak tenang. Apapun yang terjadi hari ini, kamu janji padaku bawa pulang anak Yaya. Semuanya kamu dengar tidak? Baik, aku pergi ke kantor. Bawa jaket dan syal. Di luar anginnya kencang. Sekarang anak muda kok begini semua. Cepat bantu aku, tanganku hampir putus. Cepat, ayo ya ampun. Kenapa kamu pulang sekarang? Yaya sudah pulang. Kamu bawa tas besar kecil ini mau apa sih? Iya. Lagi masa nifas, kenapa pulang sekarang? Liu Huo yang antar kamu pulang. Tidak, dia pergi kerja. Mama aku baik-baik saja, cuma aku tidak nyaman di rumah mereka, jadi aku pulang untuk masa nifas. Bohong. Jujur sama mama, apakah kamu bertengkar dengan Liu Huo? Apa dengan Liu Huo? Mertuamu menyusahkanmu. Kalau tidak, kamu tidak mungkin sedang masa nifas tiba-tiba pulang. Benar tidak, Xiao? Mama cepat ambil popok dari tas itu. Aku mau ganti popoknya. Ya ampun, ayo. Kenapa Yaya tiba-tiba pulang? Jangan-jangan masalah anaknya ketahuan diusir pulang. Jangan ngomong sembarangan. Kalau benar ketahuan Suirongna, pasti akan ribut ke rumah kita. Lalu ini kenapa?
Tidak tahu, kita lihat dulu. Huo. Anak Yaya mana kenapa tidak pulang? Bukannya pagi tadi sudah bilang dia mau pulang untuk masa nifas. Aku juga sudah bilang pagi tadi. Hari ini bawa pulang Yaya dan anaknya. Kamu lupa ya? Dia mau tinggal di sana, aku bisa apa? Apa maksudnya dia mau? Dia sudah menikah. Masa masih bisa mau tidak mau? Hari ini kamu ayahnya anak itu, kamu seorang pria. Kamu tidak bisa selalu nurut sama istrimu, kamu tahu tidak? Aku juga mau tanya. Akhir-akhir ini selalu pulang mabuk tengah malam. Kamu sibuk apa sih? Anak. Istri ini kamu sendiri yang pilih. Lagi pula kalian sudah punya anak bersama. Kamu benar-benar tidak boleh lagi ada hubungan dengan Hyuki. Kamu tahu nggak? Baiklah, aku pergi. Aku jemput mereka pulang ya. Terima kasih. Anak ini belakangan benar-benar aneh. Aku rasa dia dan Mauyaya benar-benar ada masalah. Liu Huo datang. Datang ya sudah. Kenapa bicara seperti itu nanti di depan Liu Huo? Jangan begitu sama dia. Kalian ngobrol aja. Tangan dingin. Baik. Nggak dingin lagi. Lucu banget. Kenapa kamu kurus? Orang lain habis melahirkan biasanya gemuk, kok kamu malah kurus. Apa nggak makan dengan baik? Gimana kalau kamu ikut aku pulang? Aku yang rawat kamu, pasti bikin kamu gemuk ya. Nggak apa-apa. Aku nyaman di rumah sendiri kok. Masih marah sama aku ya? Nggak kok, ngapain aku marah sama kamu? Aku akui. Sebelumnya aku memang ketemu Hyuki. Dia juga terus bilang mau rujuk sama aku. Tapi aku sama sekali nggak ada niat itu. Aku sadar banget masa lalu ya masa lalu. Sekarang yang aku cinta cuma kamu. Kamu tahu kan? Dan anak kita. Liu Huo, kita jangan bohong sama diri sendiri lagi. Ada orang, ada hal yang nggak bisa dilupakan seumur hidup. Bukan begitu. Hyuki sekarang menghadapi situasi ini. Aku juga punya tanggung jawab, dia sekarang lagi kesulitan. Kalau aku cuek sama dia, aku juga bukan orang baik. Dan gak layak kamu percayakan seumur hidup kan? Hyuki adalah tanggung jawabmu, tapi aku dan Xiao Xiao bukan. Sebaliknya kita harus berterima kasih sama kamu. Kalau kamu mau ngapain ya lakukan aja, nggak apa-apa. Sebenarnya kamu nggak perlu jelasin banyak-banyak kok. Sebenarnya kita berdua tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa kamu bicara seperti itu? Ungkapan hati. Baiklah. Yaya, aku mau tanya. Apakah kamu benar-benar tidak mau bicara denganku sekarang? Sangat tidak mau peduli padaku jika iya. Aku akan biarkan kamu sendiri sebentar, kita bicara lain kali. Bagaimana? Baik, kamu pergi saja. Kalau begitu aku pergi ya. Liu Huo kenapa perginya cepat sekali? Yaya, bukan aku yang bilang. Kamu ini anak. Sejak kecil kamu punya pendirian kuat. Lihat kamu baik dengan Xiang Hui, aku tidak setuju. Kamu tetap mau baik dengannya. Baiklah, aku terima, lalu bagaimana? Dia meninggalkanmu kan, bahkan kamu hamil anaknya.
Aku tidak akan membiarkan kamu melahirkan anak ini. Lihat kamu mau mati-mati sama aku. Baiklah, aku terima. Diam-diam menikah dengan Liu Huo ini. Jangan bilang nasibmu ini anak baik. Bertemu Liu Huo. Liu Huo ini anak baik. Baik sekali padamu saat kamu kesulitan. Dia membantu tanpa keluhan. Tapi kamu bagaimana? Kamu harus tahu berterima kasih. Lihat kamu memperlakukannya dengan dingin. Ibumu ini tidak buta. Aku langsung tahu. Liu Huo bisa memberikan kebahagiaan untukmu dan Xiao Xiao. Kamu harus menghargai. Hati yang sehangat apapun akan kamu buat dingin. Sudahlah ibu, jangan bicara lagi. Baiklah, tidak boleh bicara. Baiklah, aku tidak bicara, kamu pikirkan baik-baik. Jalan hidupmu ke depan harus bagaimana? Xiao Xiao. Kita makan yuk. Kamu masih marah padaku. Ada apa? Aku merindukanmu, ada masalah apa? Aku sudah terbiasa pulang kerja dan langsung melihatmu. Terbiasa bicara denganmu sebelum tidur. Maka kamu juga akan cepat terbiasa rumah ini tanpaku. Aku tidak terbiasa. Nanti malam aku datang ke rumahmu ya. Kamu sibuk banget, harus ngurus banyak orang. Mana ada waktu? Ada pasti ada waktu. Mana ada orang yang harus aku urus. Yang aku urus cuma kamu sama anak kita aja. Aku lapar banget, seharian belum makan. Pengen banget makan masakan kamu. Separah itu ya? Mau makan ya datang aja. Masa nggak ada makanan buat kamu? Kamu yang bilang ya nanti malam ketemu ya. Oke. Kok kamu yang masak sih? Kan masih masa nifas. Mau makan apa bilang aja sama mama-mama yang masakin. Hari ini Liu Huo bilang mau datang makan. Aku mau masak sup buat dia. Kamu sama Liu Huo udah baikan ya? Bukan maksud mama ngomongin kamu. Tapi udah cukup deh. Mama rasa Liu Huo itu orangnya baik. Awalnya mama nggak setuju kalian pacaran. Mama juga punya alasan. Kamu hamilin anaknya Xiang Hui. Terus kamu nikah sama Liu Huo. Mama takut dia nggak terima kamu. Tapi sekarang, lihat aja dia udah berubah baik. Lainnya nggak usah dibahas. Kalian juga pernah bertengkar. Tapi apapun itu, di depan mamanya, dia selalu membela kamu. Itu hal yang langka. Kalau hubungan kalian baik-baik aja, kamu harus menghargainya. Malam ini Liu Huo datang. Kalau dia minta maaf dengan tulus, ya kamu ikut dia pulang aja. Aku lihat dulu deh. Kamu begini kenapa sih? Aku demi wanita yang aku cintai. Hyuki sedang menghadapi masalah ini. Aku juga punya tanggung jawab. Dia sedang kesulitan sekarang. Kalau aku cuek aja sama dia, berarti aku bukan orang baik.
Dan gak pantas kamu percayakan hidupmu sama aku kan? Hyuki adalah tanggung jawabmu, tapi aku dan Xiao Xiao bukan. Sebenarnya kamu tidak perlu menjelaskan begitu banyak. Memang kami berdua tidak ada hubungan apa-apa. Cinta hidup pernikahan. Ini adalah milikku sendiri. Setelah aku memilihmu, aku akan terus melangkah. Mari kita saling menemani ya. Pernikahan bukanlah mainan. Anak juga bukan mainan, mengerti. Sulit untuk saling memahami. Kamu dan Yaya hidup bersama nanti. Apapun yang terjadi, jangan lupakan dua kata ini. Bisakah kamu berjanji pada tante? Ini bisa aku janjikan sekarang. Oke, aku bisa. Aku menyerahkan Yaya padamu. Kamu harus membuatnya bahagia. Hal-hal ini seharusnya sudah berlalu. Jangan biarkan hal-hal ini menyakiti dia lagi. Ini sudah dingin. Apa kamu mau telepon lagi menantumu untuk bertanya? Apa makan di keluarga kaya harus menunggu lebih dari 1 jam? Tidak ada yang angkat, dia sedang mempermainkan kita. Katanya mau makan tapi tidak datang. Kalian makan saja. Aku akan kembali ke kamar untuk menghibur Xiao Xiao. Menjadi menantu keluarga kaya juga tidak mudah. Seperti kantung marah. Kamu jangan banyak bicara. Mama apa Yaya juga sudah pergi. Liu Huo juga tidak bisa datang, kita makan saja dulu. Jangan bergerak. Tunggu sebentar lagi. Kamu seperti ini. Tidak seperti pria dewasa yang punya istri dan anak. Aku tanya kamu kapan kamu akan membawa Yaya dan cucuku pulang. Sial, aku pergi sekarang. Bayar. Hehehe. Siapa yang akan menyelamatkanku? Sudah datang, sudah datang. Mama, jangan pedulikan dia. Bagaimana bisa tidak peduli lihat pintu ini diketuk? Kalian berdua bertengkar. Tidak boleh sampai membuat tetangga tidak tenang. Malam ini aku tidak akan menemuinya. Ini datang. Mana Yaya? Sudah jam berapa ini? Yaya dan Xiao Xiao sudah tidur. Kamu pulang dulu saja. Aku ingin bertemu Yaya. Apakah kamu minum alkohol? Bau alkohol, pulang saja. Besok datang lagi, pulang dulu ya Bu. Besok datang lagi. Kenapa anak ini terus menangis? Bisakah orang istirahat? Aku juga tidak tahu, ini pertama kalinya aku jadi ibu. Bukankah neneknya punya pengalaman? Biarkan neneknya yang jaga. Aku tidak mau pulang. Bukan aku bilang kamu sudah menikah. Masih sering di rumah orang tua ini bagaimana? Kakak ipar aku sedang menenangkan anak. Jangan tambahkan masalah.
Xiao 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 xiao. Jangan menangis, jangan menangis. Halo, Halo Liu Huo. Aku meneleponmu karena ingin bertanya apakah kamu masih mau istrimu. Menghibur istri sesulit itu, bukankah itu hanya masalah berani? Aku bilang ya, malam ini kamu menginap di rumah kami. Menginap dan tidak pulang sampai Yaya ikut kamu pulang. mengerti. Kenapa cari aku lagi? Awalnya aku tidak ingin mengganggumu. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus cari siapa. Tong Jiangwo. Dia memukulku. Kenapa dia memukulmu? Huo. Bawa aku pergi. Aku benar-benar tidak ingin hidup seperti ini lagi. Tidak mungkin. Kenapa? Asal bisa bersamamu, kemana saja bisa. Aku tidak mungkin melakukan itu. Apakah kamu tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Antara kamu dan Tong Jiangwo, sekarang ini urusan kalian berdua. Jaga dirimu baik-baik. Tapi aku tidak mungkin meninggalkan Yaya dan anak untuk bersamamu. Terima kenyataan ini. Kakak ipar, buku yang kamu baca bisa tidak taruh kembali di tempatnya, jangan berantakan. Dan ini apel yang sudah dimakan. Kulit apelnya berantakan, kotor sekali. Dan kamu makan kuaci, jangan buang di lantai. Aku bilang mau Yaya kamu makan obat panas ya. Datang. Liu Huo, kamu kenapa sih kok nggak bisa diandalkan? Kamu bilang mau makan di rumah kami tapi nggak datang, telepon juga nggak diangkat. Mamaku sudah masak banyak-banyak nih buat nunggu kamu. Dan Yaya dia sengaja bikin sup, kalau aku sih, aku juga nggak bakal maafin kamu. Maaf. Aku salah. Kamu bikin Yaya marah gitu, cuma bilang maaf aja selesai. Nggak mungkin dong kamu bilang gimana hukumannya. Kakak ipar bantu kamu. Sudahlah, udah malam, cepat-cepat pulang, istirahat. Malam ini kamu jangan pulang, tidur di sini aja. Pertahankan posisi. Aku dukung kamu. Kok kamu belum pulang? Nunggu kamu maafin aku. Masuklah.
Aku salah, kamu maafin aku ya. Aku nggak marah kok. Kalau aku marah berarti aku peduli sama kamu. Aku nggak sebodoh itu. Kalau gitu kamu hukum aku lagi gimana? Terus kamu maafin aku ya. Sudahlah, aku maafin kamu. Istirahat ya. Istirahat di mana? Masa kamu mau istirahat di ruang tamu? Kayak biasa aku tidur di kasur, kamu tidur di lantai. Aku kira kamu mau tidur bareng biar hangat. Mimpi kali. Gak usah tidur di lantai, aku malam ini gak tidur. Aku harus mikirin desainku. Kamu beneran gak istirahat? Beneran aku harus cepat selesain desainku. Baru bisa buktiin diri sendiri. Kamu hebat ya, pindahin studio ke rumahku. Iya. Besok aku bawa alat gambar. Aku bisa gambar di sini. Oke, kalau gitu aku kasih kamarku buat kamu. Apa maksudnya kamu kasih kamar buat aku? Terus kamu di mana? Bodoh, kamu ambil alih kamarku. Tentu saja aku balik ke rumahmu dan ambil alih kamarmu. Kamu mau balik ke rumahku? Kamu baik banget. Kamu gak tahu betapa mamaku kangen sama Xiao Xiao. Dan aku kangen sama kamu. Sudahlah, cepat selesain desainmu. Baik. Mama, Sudah pulang Kak Yaya? Baguslah kalau sudah pulang. Sayang nenek. Nenek sangat merindukanmu. Mama pegang sebentar. Ini rumahnya cari lampu ya? Nenek hampir gila. Tahu tidak, sehari tidak melihatmu. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Aku mohon jangan perlakukan aku seperti ini lagi, oke? Sudah Mama Xiao Xiao, pegang sebentar, kita taruh barang dulu. Ayo lihat lampu. Mencari lampu ya, Xiao suka sekali lihat lampu ya. Ya, lihat lampunya mana. Tertawa. Istriku akhirnya pulang. Lihat begitu kamu pulang, Mama sangat baik padamu. Tahu tidak, tadi aku lihat Mama melihat Xiao Xiao. Seperti Xiao Xiao adalah hatinya. Aku sangat khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama kita menjaga rahasia ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Siapa yang menelepon sekarang tidak tepat waktu? Halo Pak An. Ya, ada masalah apa? Ya, baik. Aku segera ke kantor untuk menyelesaikannya. Kamu kenapa sembunyikan HP? Tidak ada. Ada rahasia apa yang tidak boleh aku lihat? Tidak ada. Aku lihat dulu. Kebahagiaanmu adalah keinginan terbesarku. Siang Hui. Buka. Passwordnya apa ulang tahunmu?
bukan buka. Password ini artinya apa? Ulang tahun Siang Hui atau hari peringatan kalian apa? Liu Huo, maaf ya. Password ini dulu yang aku buat. Aku belum sempat ganti, aku tidak berpikir banyak. Kamu tidak berpikir banyak berarti aku yang berpikir banyak dong. Apa maksudnya kamu bahagia dia tenang? Kamu bahagia atau tidak urusannya apa sama dia? Jangan-jangan sekarang kamu mau bilang kamu terus berhubungan dengannya. Masih tidak bisa melupakannya ya? Sudahlah, jangan menangis, cari ayah Liu Huo. Yaya, keluar cepatlah. Jangan menangis lagi. Lihat Legia Teras menangis tidak tahu kenapa. Ayah, kamu gendong sebentar. Kalian yang menenangkannya, aku harus pergi kerja. Kok tiba-tiba pergi begitu saja? Jadilah ayah yang baik. Aku bilang kalau pria tidak mengerti ya sudah. Tapi kamu sebagai ibu kenapa juga tidak peduli? Susu tidak dibuat popok, tidak diganti anak, tidak ditenangkan. Tidak ada ibu, urusanku akan kuhandle sendiri. Ayo anaknya berikan padaku. Xiao Xiao, jangan menangis lagi. Lihat sudah tidak menangis, ayo masuk. Sudahlah Sue tante. Kamu tidak merasa mereka berdua aneh? Coba pikir, Huo Ge di rumah tidak pernah menggendong Xiao Xiao. Waktu Yaya Jie melahirkan, dia tidak ada semalaman melihat Xiao Xiao lahir. Juga tidak merasa Huo Ge senang. Sama sekali tidak seperti ayah lainnya. Sudahlah, jangan tambah lagi. Sebenarnya sekarang aku tidak khawatir dengan mereka berdua. Yang paling aku takuti adalah kemunculan Hyuki. Aku bilang padamu, dia benar-benar wanita yang sangat menyebalkan. Coba pikirkan, hari itu Yaya sedang melahirkan. Semalaman Liu Huo tidak tahu kemana. Aku tidak berani membayangkan lebih jauh, kamu tahu, terlalu menakutkan. Aku benar-benar takut kalau Liu Huo terlibat lagi dengan Hyuki, bagaimana? Aku benar-benar berharap semuanya baik-baik saja. Tonghua, aku tidak peduli kamu di mana. Kamu sedang apa, dan dengan siapa, kamu dengarkan baik-baik. Sekarang kamu harus segera pulang ke negara dengar. Segera. Halo, saya Tong Jiangwo. Kamu masih ingat beberapa waktu lalu, aku bilang padamu tentang imigrasi? Jangan khawatir. Aku akan transfer uangnya sekaligus. Tapi aku minta secepat mungkin. Baik, terima kasih. Liu Huo, maaf, aku yang salah. Liu Huo, maaf, aku yang salah. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak menghubungi Siang Hui, apalagi tentang anak. Dan sandi ponselku sudah kuubah tanggal lahir si kecil. Cepat pulanglah. Aku dan si kecil menunggumu makan. Siap istri. Istri. Sudah pulang.
Pulang ya pulang, ngapain teriak-teriak? Kamu lihat si kecil kaget. Belum makan semuanya. Ia semua menunggumu makan. Kamu menungguku makan ya? Cepat duduk, hari ini ada masakanku. Tebak mana masakanku? Ini ya. Enak banget. Bukan. Tomat, lihat tomat ini. Bukan. Lalu, Itu sup aku masak lama. aku sudah tahu itu sup. Aku tadi sengaja. Coba lihat, enak tidak? Lihat-lihat manisnya. Saat bertengkar marahnya sudah lupa. Sekarang manisnya seperti madu. Kayaknya enak banget. Ayo lihat si kecil, lihat. Ayah sudah pulang. Ayah sedang minum sup. Enak banget. Enak kan? Enak banget. Berbeda dengan masakan ibuku. Sangat enak. Tentu saja karena aku pakai resep Mau Yaya. Benarkah? Si kecil kita tidak lihat. Dingin banget. Masker ini sangat bagus. Cocok untuk semua usia dan jenis kulit. Yang kamu pakai ini versi pria. Versi pria. Kok kamu punya masker versi pria? Untuk siapa ini? Tentu untukmu, siapa lagi? Cepat berbaring. Benarkah? Ini aku beli beberapa hari lalu di toko online. Dibeli khusus untukmu. Ini merek apa ya? Nanti aku beliin kamu lebih banyak deh. Kiao Shisui. Sekarang lihat aku baik-baik, ingat wajahku. Apa sih? Karena habis pakai masker. Aku jadi 10 tahun lebih muda. Kamu gila ya, jangan ketawa. Tegangin wajahmu. Efeknya jadi jelek. Siapa ya? Nomor telepon rumah yang gak dikenal. Ya kamu angkat aja. Ya aku angkat ya, halo. Halo Liu Huo, aku takut banget. Barusan aku diikuti orang. Terus aku nabrak mobil. Kamu di mana, siapa yang ikutin kamu? Apa orangnya Tong Jiangwo, kamu gimana? Aku di rumah sakit pusat, cepat ke sini, aku takut banget. Oke, aku langsung ke sana. Pergi aja. Jangan tersinggung ya. Nyawa orang penting, cepat pergi. Kamu gimana, nggak apa-apa kan? Huo, aku nggak apa-apa, cuma takut aja. Aku nemu Tong Jiangwo ngikutin aku. Jadi aku yang nabrak mobil. Tong Jiangwo udah gila, nggak cuma mau hancurin aku, dia juga mau hancurin kamu. Nggak apa-apa. Huo, tetap di sampingku, lindungin aku ya. Liu Huo. Kamu masih sama dia ya? Mau Yaya, kamu kenapa sih? Kamu kok suka mikir yang enggak-enggak? Mau Yaya ya, Mau Yaya. Kamu kok nggak bisa apa-apa sih? Kamu nggak bisa tanya langsung aja. Masa dia sama Hyuki kamu nggak berani hubungi dia? Sekarang kamu kan istri resminya.
Kamu di mana, kapan pulang? Aku khawatir banget sama kamu. Sudah nggak apa-apa kan? Ada kamu di sampingku, aku jadi lebih tenang. Aku rasa. Kamu harus ngobrol baik-baik sama Tong Jiangwo. Biar dia lepaskan kamu dan lepaskan dirinya sendiri. Aku tahu ngobrol sama dia nggak ada gunanya. Huo. Aku masih sangat takut. Bisakah kamu menemaniku malam ini? Minum air dulu kan tadi kamu bilang haus. Huo, tolong temani aku malam ini. Aku sangat membutuhkanmu sekarang. Dengarkan aku sebentar ya. Cuma satu kalimat. Udah nggak ada yang mau bilang lagi ya, Li Huo. Baru saja aku dengar telepon tentang Hyuki yang kecelakaan. Aku langsung menyuruhmu pergikan. Itu karena aku nggak mau membatasimu, aku nggak mau meragukanmu. Tapi kamu pantaskah kamu mendapat kepercayaanku? Aku pantas kok, kenapa aku nggak pantas? Aku nggak ngapa-ngapain. Muka udah nempel masih bilang nggak ngapa-ngapain ya? Harus ciuman baru dianggap ngapa-ngapain ya? Kamu ngomong apa sih? Dia di tempat tidur sakit aku yang rawat jarangnya kan? Kita cerai saja. Kenapa sih, kan kita udah janji? Gak akan ngomongin cerai lagi. Kamu baru saja melahirkan, gak baik lari-larian gini. Baiklah, semua salahku. Nah, puas kan? Maksudnya puas apa, Liu Huo? Kamu bisa bilang gitu berarti kamu merasa nggak salah. Jangan marah lagi. Kenapa kamu cari aku? Sudah malam, takut kamu sendirian di luar nggak aman. Nggak ada deh. Dingin nggak? Dingin salah kamu. Bukan karena kamu aku nggak bakal kedinginan. Jangan marah lagi, yuk pulang. Jangan marah lagi, ayo pulang. Mau ya? Terima cintaku. Nikah sama dia, nikah sama dia, nikah sama dia. Aku akan mulai mencintaimu. Kamu juga harus mencintaiku. Apa yang Siang Hui nggak bisa kasih, aku bisa kasih. Aku nggak bisa ganti 6 tahun yang hilang. Tapi aku bisa kasih masa depan. Anggap saja semua yang aku lakukan ini untukmu.
Kamu gak bilang aku gak akan ngomong ke orang. Tapi ada satu hal yang harus kamu pikirkan. Sekarang kita sudah menikah. Tapi di hati kita masing-masing sebenarnya kita ini apa? Aku pikir-pikir, masih merasa urusan kita berdua ini nggak tepat. Kamu tidak seharusnya menghabiskan seluruh hidupmu padaku. Ini benar-benar tidak adil dan tidak sepadan untukmu. Semuanya belum pasti. Kamu harus membalik halaman ini dariku. Kamu adalah gadis yang cocok untukku. Halaman ini tidak ingin kubalik dan aku tidak akan pernah membaliknya. Aku akan menghadapi masalah sebesar apapun. Jangan lagi menggunakan alasan apapun untuk menjauhkanku, oke? Aku akan selalu berada di sisimu. Selamanya. Berpisah dengan masa lalu baru bisa menyambut masa depan. Mari kita berusaha bersama untuk kehidupan baru. Lepaskan aku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Aku tidak ingin kamu pergi dariku sedetik pun. Aku tidak akan pernah melepaskanmu pasrah saja. Seumur hidupmu kamu akan bersamaku. Lepaskan aku. Kita pulang. Liu Huo. Lepaskan aku. Baiklah, pulang. Lepaskan aku. Liu Huo. Jangan ribut. Yaya, kamu tenang. Lepaskan aku. Apa yang ingin dibicarakan kita bicarakan besok saja. Aku tidak bisa menunggu lagi. Baiklah, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sekarang ingin bercerai denganmu. Apa kamu kecanduan mengatakan cerai? Jangan terus-terusan mengucapkan kata itu. Aku serius. Liu Huo, lepaskan aku pergi dan rujuk dengan mantanmu. Aku hanya ingin anaknya. Tidak mungkin, aku lebih baik mati bersamamu. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Di satu sisi merasa bersalah pada ibumu, di sisi lain diganggu terus oleh Hyuki. Aku takut kalau begini terus kita hanya akan saling menyakiti. Bahkan jika saling menyakiti, aku ingin bersamamu. Lepaskan aku. Terbentur, Yaya, sakit ya? Kamu ini sakit ya? Tunggu sebentar, aku akan ambilkan obat. Anak. Kalian berdua ribut apa lagi? Sekarang kamu dan Hyuki bagaimana lagi? Tidak ada. Tidak ada kenapa. Dia terus-terusan bilang mau cerai sama kamu. Nak, kamu harus ingat baik-baik. Itu adalah wanita yang mengkhianatimu. Itu adalah istri dan anakmu. Kamu harus tahu batas. Tapi Mama percaya sama kamu. Sudahlah. Liu Huo, kamu tahu kenapa tadi aku terus-terusan bilang cerai? Tadi aku di kompleks. Aku lewat Dora lewat kantor pengelola. Aku mengingat kebaikanmu. Mengenang tawa kita bersama. Bahkan pertengkaran. Aku sadar aku sudah tergantung padamu. Benarkah? Ketika kamu baru kenal aku. Kekuranganku, kekerasan kepalaku. Kamu sudah lihat.
Benar. Ini adalah caraku mencintai seseorang. Xiang Hui akan pergi. Dia tidak mencintaiku lagi. Bagaimana aku tidak tahu aku harus melepaskan. Untuk seseorang yang tidak mencintaimu, semua yang kamu lakukan sia-sia. Semua ini aku paham. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak rela. Aku selalu merasa, selama aku berusaha dan bertahan, dia akan mengerti, akan berubah pikiran. Xiang Hui sudah lewat. Jangan biarkan dia memengaruhimu lagi, mempengaruhi hidup kita. Dengarkan aku sampai selesai. Aku pernah terluka sekali. Aku takut. Aku merasa seumur hidupku tidak akan tergantung pada orang lain lagi. Aku merasa hatiku sudah mati. Tapi sekarang aku sadar aku tidak. Aku cemburu. Aku benci kamu bersama Hyuki. 1 detik pun tidak bisa. Liu Huo, kamu boleh menertawakanku. Kamu juga boleh menertawakan kurangnya kepercayaan diriku, tapi aku memang seperti ini. Aku tidak ingin mengalami luka seperti itu lagi. Apalagi, masih banyak jurang di antara kita yang tidak bisa kita lewati. Dengarkan aku. Anggap saja ini hal terakhir yang kamu lakukan untukku. Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Berikan aku ketenangan dan juga kebebasan untuk dirimu sendiri. Baiklah. Aku tidak akan melepaskanmu. Dan aku tidak butuh ketenangan. Tidak peduli berapa banyak atau sebesar apa jurangnya. Aku akan menggenggam tanganmu dan kita akan melewatinya bersama. Apakah ini sepadan? Tidak ada yang lebih sepadan dari ini. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu batuk? Kenapa panas sekali? Kamu demam. Bagaimana perasaanmu? Tunggu sebentar, aku akan tanya ibuku. Ibu. Buka pintu cepat, sudah bangun belum? Datang? Ada apa si anak tiba-tiba demam? Demam kok bisa? Jangan panik, biar aku lihat. Masih batuk? Kamu baik-baik saja, bagaimana kabarmu? Masih batuk? Panas sekali. Aku bilang apa kalian? Kamu tahu tidak, seorang wanita setelah melahirkan, yang paling penting adalah menjalani masa nifas untuk pemulihan. Bagaimana kalau sampai ada penyakit yang menetap dan masih harus menyusui?
Sekarang tidak bisa sembarangan minum obat atau ke dokter. Ini membuatku sangat khawatir. Kamu keluar dulu ambil air panas. King, kamu ambil handuk dan basahi dengan air. Kompres dingin untuknya. Tidak apa-apa. Ibu. Aku akan bantu kamu mengangkatnya. Sekarang satu-satunya cara adalah memberinya banyak minum air putih dan sering ke kamar mandi. Lalu lihat jendela itu masih ada celah. Cepat tutup, jangan sampai kedinginan. Baik. Aku akan menyuruh Xiao King untuk memasak air jahe merah. Dan memasak bubur putih, lalu aku akan mencari. Cari dokter tradisional apa ya? Pasti harus cari dokter tradisional. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Aku pergi ya. Halo. Huo, Gimana? aku keluar dari rumah sakit hari ini, kamu bisa jemput aku nggak? Hari ini aku sibuk. Kemarin aku kan kecelakaan. Kamu naik taksi saja ya? Siapa? Hiyuki. Kamu nggak marah? Ngapain aku marah? Kamu kan memilih aku, bukan dia. Kamu ngapain nanti ketularan? Ya udah ketularan aja, kita sakit bareng. Mesra-mesraan cepat mati. Liu Huo. Aku beli barang buat jenguk Mau Yaya. Aku sekarang di bawah rumah kalian, kamu di rumah enggak? Kamu mau ngapain sih? Ngapain kamu kesini? Kamu marah sama aku, kamu nyalahin aku ya? Sudahlah, ada apa? Aku beli barang-barang ini buat Mau Yaya. Huo, kok kamu kurusan? Kamu akhir-akhir ini kerja terlalu capek ya atau kurang istirahat? Huo, aku tahu. Aku seharusnya nggak kesini. Tapi aku juga nggak bisa mengendalikan diri. Karena di hatiku, ini juga pernah jadi rumahku. Kamu pegang. Jangan marah lagi ya, aku pergi aja deh. Kamu ini. Gadis ini kasihan banget. Kenapa? Tokoh utama perempuan di novel ini dipukuli suaminya. Itu kan cuma novel. Di dunia nyata juga ada waktu kecil. Aku sering lihat ayahku pulang minum terus langsung mukul ibuku. Ibuku seumur hidup nggak pernah hidup enak. Kasihan banget. Aku benar-benar takut. Kamu kalau marah nggak bakal mukul aku kan? Tentu saja enggak. Apa yang kalian tertawakan? Ibu, kau benar-benar menakutiku. Jangan takut, baik-baik saja, jangan takut. Untuk apa kau membeli barang-barang ini? Hiyuki membelikannya untuk Mau Yaya.
katakan sekali lagi. Hiyuki membelikannya untuk Mao Yaya. Dengarkan baik-baik, dia entah sakit jiwa, entah punya rencana licik. Barang ini tidak boleh diberikan kepada Mao Yaya, mengerti? Lajepila, jangan berhubungan dengannya lagi. Aku tidak pernah berhubungan dengannya. Barang ini. Kalau masih bagus, buat apa dibuang? Kalau kau tidak berhubungan dengannya, dari mana asal barang-barang ini? Menakutkan sekali. Wanita ini sangat hebat dan penuh tipu daya. Sebagai perbandingan, aku merasa Mao Yaya lebih manis, aku lebih suka Mao Yaya menjadi menantuku. Setidaknya dia tulus padamu. Tidak seperti wanita itu dulu pernah membuatmu malu, dan membuat keluarga Liu kehilangan muka. Baiklah, aku tidak akan bicara panjang lebar lagi, aku percaya kau tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun juga bagaimana cara menyelesaikan ini. Baik. Aku akan bawa ke kantor, aku bagikan ke orang lain. Aku tidak akan membawanya pulang, oke kan? Sempurna. Liu Huo. Lihat dengan jelas, aku Xiao Qing. Xiao Qing? Lalu di mana Liu Huo? Dia sudah keluar. Betul. Tadi kakak Yuki menelepon. Dan dia langsung pergi. Berapa lama kamu mengenal Kak Huo? Mereka sudah bersama selama 7 tahun. Akrab seperti satu orang. Aku hanya penasaran. Di hati Kak Huo, apa kamu lebih penting? Atau Kak Yuki lebih penting darimu? Menurutmu bagaimana? Xiao Qing, aku sudah tahu, cepat keluar ya. Aku juga capek, ingin tidur sebentar. Baik. Aku tinggalkan air di sini ya. Sudah kembali. Bagaimana rasanya? Agak lebih baik. Kamu tadi pergi kemana? Ibu baru saja belanja banyak di supermarket. Tidak bisa bawa sendiri, aku bantu dia. Tutup mata, kamu istirahat lagi sebentar. Aku akan selalu menemani kamu.